mendapatkan ilmu eh, dari peneliti tersebut. Kemudian untuk urutan kami bersepakat orang yang atau peneliti yang masuk bor terlebih dahulu. Tadi di sini akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Jadi tadi yang saya lihat pertama adalah yang pertama kali masuk bor itu Bapak Gatot Sumantri. Apakah betul Bapak atau Dokter Maya ya? Bu, request bisa nggak saya belakangan Bu, karena masih ada pelayanan di poliklinik. Oh baik, baik, Ya, baik ya. Saya dokter. nyimak, Terima saya kasih. nyimak tapi saya kalau bisa belakangan masih ada Oke, beberapa boleh. pasien. Ya, Baik, ya. ya. Baik, baik dokter. Untuk itu, saya selanjutnya adalah yang peserta kedua masuk BOR yaitu Dokter Maya Trisiswati. Apakah Dokter Maya siap untuk presentasi terlebih dahulu? Siap dok, harapannya memang yang duluan karena setelah ini saya masuk ke Ya, ya, apa boleh. main room ya untuk Oh, main room. patroli. Katolik. Baik, monggo silakan Eh, kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita menyimak, mendengarkan bersama hasil penelitian dari Dokter Maya Trisiswati. Baik, Kepada Dokter Maya, kami persilahkan. izin dok kalau kalau boleh mengingatkan berkenan, mungkin ditulis dulu di chat barangkali setelah ini langsung Oh siapa iya, siapa begitu baik biar biar siap. untuk persiapan ya. Ya Baik, terima betul. kasih. Apakah Dokter Maya mau dibantu untuk share screen, Dok? Oh maaf, saya saya kira saya menunggu eh, moderator Oh, menulis oh ya. urut-urutan. Saya saya Nanti siap, saya siap. saya akan tulis untuk urutannya. Baik, Monggo baik. silakan, Ya, Dok. siap. Ya. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Masih dalam proses sih. Oke. Oh, bisa. Ya, sudah terlihat. Bapak Ibu sekalian izin. Oke, sudah terlihat. Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mayatri Siswati,
dalam hal ini akan melakukan diseminasi hasil penelitian tentang hubungan depresi dengan sebentar dengan hubungan depresi dengan stigma dan diskriminasi diri sendiri pada perempuan dengan HIV/AIDS atau PDHA di Jabodetabek. Mohon izin untuk moderator, kami menyampaikan waktu sesuai dengan yang diharapkan, namun bila kami melewati, mohon saya diingatkan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, penelitian ini merupakan penelitian yang menindaklanjuti penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian-penelitian selanjutnya. Dan pada penelitian ini saya bekerja sama dengan Dr. Likomar Yudianto, spesialis kesehatan jiwa, dan Arindia Bella Kusumaningrum adalah alumni FK Universitas Yarsi yang sampai saat ini masih sering bergabung ya untuk penelitian dan Pengmas. Nah, mengapa kami melakukan penelitian ini? Pertama, bahwa HIV/AIDS itu memang telah lama diidentifikasi sebagai satu kondisi yang menghasilkan stigma dan diskriminasi. Dan diskriminasi ini tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga internal atau stigma pada diri sendiri. Nah, stigma pada diri sendiri merujuk dengan persepsi negatif yang timbul ketika individu dapat cap sosial buruk dari masyarakat. Tentunya stigma ini akan berdampak pada diskriminasi dan itu terjadi pada perempuan ya, sesuai dengan penelitian memang lebih banyak terjadi pada perempuan dibanding laki-laki. Nah, dampak dari stigma dan diskriminasi ini, mereka banyak yang menghindari kegiatan sosial, ya, bahkan menghindari layanan kesehatan dan juga dalam aktivitas seksnya, masing-masing sebanyak 11,9%, 10,75%, dan 13,4%. Nah, masalah kesehatan mental secara keseluruhan memang membebani sekitar 13% ya berkontribusi terhadap angka kesakitan. Kemudian depresi juga merupakan gangguan kejiwaan yang paling sering didiagnosis pada orang yang HIV dengan prevalensi 2 sampai 10 kali populasi umum. Dan latar belakang yang terakhir juga yaitu bahwa dampak signifikan depresi yaitu turunnya kesejahteraan dan kepatuhan pengobatan. Ini adalah pendahuluan-pendahuluan mengapa kami melakukan penelitian ini. Nah, permasalahan yang kita ajukan adalah bagaimana gambaran depresi pada perempuan dengan HIV/AIDS dan belum diketahui juga bagaimana stigma dan diskriminasi diri sendiri pada PDHA ya atau perempuan dengan HIV/AIDS dan belum diketahui bagaimana hubungan depresi dengan stigma dan diskriminasi pada diri sendiri. Nah, mengacu dari rumusan itu, pertanyaan-pertanyaan penelitian yang kami susun adalah bagaimana gambaran depresi PDHA, bagaimana karakteristik PDHA, bagaimana gambaran stigma dan diskriminasi pada diri sendiri, dan bagaimana hubungan depresi dengan stigma diskriminasi diri sendiri pada PDHA. Nah, pertanyaan penelitian ini akan kami hasil dan kesimpulan dari presentasi ini. Metodologi yang kami lakukan adalah desain deskriptif kuantitatif, dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan September 2024. Dan populasi 100 orang ya, kita menghitungnya dengan rumus Slovin. Kemudian inklusinya yang penting adalah perempuan dengan HIV positif di atas usia 18 tahun. Karena kalau 18 tahun ke bawah, kami khawatir bahwa ini masih terkena undang-undang sebagai anak ya, sehingga belum cukup cakap untuk menjadi responden penelitian ini. Kami menggunakan analisis SPSS 26 dengan uji hipotesis C-square dan kami menggunakan kuesioner yang sudah ada dari UNAIDS yaitu tentang stigma index dan untuk depresinya dengan BDI 2 yang kita ikuti kuesionernya. Nah, tujuannya tentunya sesuai dengan apa yang disampaikan pada rumusan masalah tadi ya, untuk mengetahui gambaran depresi PDHA, untuk mengetahui karakteristik, bagaimana menurunkan stigma pada diri sendiri, dan mengetahui langkah yang dapat dilakukan untuk menurunkan stigma dan diskriminasi di HIV/AIDS. Nah, ini adalah manfaat teoritik, manfaat metodologik, dan manfaat aplikatif yang kami sampaikan. Mungkin kita akan lanjut saja.
Nah, ini hasilnya adalah karakteristik responden usia 25 sampai 59 tahun yang terbanyak sebanyak 97%. Kemudian ibu rumah tangga 73%, karyawan swasta 10%, dan wira swasta 7%. Pendidikan yang terbanyak adalah SMA 65% dan di atas SMA ada 14%. Status menikah ada 62% responden dengan cerai 37%, tetapi dari 37% itu yang cerai mati adalah 29%. Kami tidak mempunyai nilai pasti berapa cerai mati ya, karena HIV ya. Jadi kita tidak ada data itu. Tetapi yang kita punya data adalah mereka cerai mati 29%. Namun kalau kita lihat sekilas memang kebanyakan bahwa responden ini adalah ibu rumah tangga, maka mereka tertular HIV dari suami-suaminya. Jadi kalau cerai mati ya sebagian besar tentunya matinya itu karena AIDS-nya. Nah, hasil atau kesimpulan yang kami dapat dari penelitian ini adalah bahwa ternyata PDH itu mengalami depresi dan memiliki ide untuk bunuh diri ya. Depresi ringan ada 20%, yang sedang ada 11%, dan yang berat ada 7%. Nah, sementara yang memiliki ide bunuh diri itu ada 19%. Artinya, kalau kita katakan bahwa sedang dan berat mempunyai ide bunuh diri, bahkan yang 1% itu berarti yang dengan depresi ringan pun 1% itu mempunyai ide bunuh diri. Kalau kita lihat dari angka-angka ini. Kedua adalah karakteristik PDAH usia produktif ya tadi sudah disampaikan. Kemudian gambaran stigma ya stigma dan diskriminasi pada PDHA bahwa merasa status HIV yang tetap membuat mereka memiliki kepercayaan diri itu ada 58%. Ya, dan tetap memiliki harga diri 41%. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa ada 42% PDHA yang tidak memiliki kepercayaan diri. Merupakan satu angka yang cukup besar ya, dan bahkan yang merasa tidak memiliki harga diri itu bisa mencapai 59% ya. Nah, menariknya di hasil ini 37 responden merasa status HIV tidak mempengaruhi hubungan intim, artinya hubungan seks dengan pasangannya, 37%. Ini bisa juga disebabkan karena memang mereka sudah memahami bahwa ketika mereka sudah akses ARV dan viral load tidak terdeteksi, maka mereka tidak mampu untuk menularkan. Sehingga mereka memahami bahwa hubungan seks dengan pasangan tidak saling menularkan. Kemudian hasil selanjutnya adalah 86 responden merasa mendapatkan dukungan dari keluarga dan 89% gabung dalam kelompok dukungan sebaya. Ini ada satu hal yang positif, mereka mendapat dukungan dari keluarga dan mereka bergabung di dalam kelompok dukungan sebaya atau KDS, support group, yang biasanya berisikan orang-orang yang sama-sama HIV positif yang biasanya memang sudah melalui masa-masa yang tanda kutip ya meresahkan, menakutkan gitu ya dari PDHA tersebut. Hasil selanjutnya, hubungan depresi untuk pertanyaan penelitian keempat, bahwa hubungan depresi dengan stigma dan diskriminasi diri sendiri PDHA itu menghasilkan nilai signifikan kurang dari 0,01 yang artinya terdapat korelasi yang signifikan antara stigma dan diskriminasi diri sendiri dan depresi ya. Jadi ada hubungan. Kalau dia depresi, dia mengalami stigma dan diskriminasi pada diri sendiri. Dan hasil selanjutnya adalah 77 responden masih merasa sulit untuk mengungkapkan status HIV-nya kepada orang lain. Ya, jadi tidak mudah untuk menyampaikan bahwa saya HIV, saya terinfeksi dan seterusnya. Kenapa? Karena ketika ditanya lebih dalam ya, walaupun kami tidak punya angka secara kuantitatif, mereka lebih pada mengatakan bahwa kekhawatiran respon dari orang yang diberitahu tentang statusnya membuat mereka kecewa. Ya, jadi pendengar atau orang yang ingin
yang ingin mendengar statusnya gitu ya belum siap sehingga responnya negatif dan ini akan membuat PDHA itu semakin merasa depresi. Nah, penelitian ini tentunya punya keterbatasan, dan keterbatasan ini tentunya karena ini biasanya adalah hal yang sangat rahasia, apalagi kita tahu bersama bahwa ketika HIV/AIDS ini sangat tinggi, stigma dan diskriminasi, maka status HIV positif itu menjadi hal yang sangat rahasia. Ya, dan wawancara ini harus dilakukan kadang di ruang terbuka, tetapi harus benar-benar memastikan bahwa tidak ada orang yang ikut mendengar, tidak ada orang yang memperhatikan ya sehingga responden tetap bisa menjawab secara bebas ya tanpa merasa takut didengar oleh orang lain. Nah, itu keterbatasannya ya. Jadi kadang ketika kita lagi wawancara kemudian ada fokus yang terpecah gitu ya karena khawatir ada orang yang lewat atau ada orang yang sedang beraktivitas gitu ya kita harus diam dulu. Nah ini kesulitannya. Baik, terima kasih Penasaran? Dokter Maya, Oh, waktunya sudah lewat, oh, sudah lewat ya? Oke, baik, sudah 12 menit. baik, baik, silakan. Baik. Terima kasih kepada Dokter Maya atas presentasi hasil penelitiannya. Menarik ya tentang stigma yang terjadi pada pasien-pasien penderita HIV atau AIDS. Kepada para audiens, kita masih ada waktu sekitar 2 menit untuk saya persilahkan bertanya kepada Dokter Maya tentang penelitian beliau. Kepada audiens, saya persilahkan apakah ada yang ingin bertanya? Baik, terima kasih Bu Moderator, Dr. Marisa. Ya. Silahkan Eh, Bapak Harliansyah. ya, saya ingin tanya, Dr. Maya, tadi Siap. dalam kesimpulannya itu ada disebutkan scoring hasil dari penderita PDHA itu ringan, sedang begitu. Nah, apa dasarnya kira-kira dok memberikan penilaian itu, kemudian apa acuannya gitu? Terima kasih. Iya, itu langsung ya dok. Itu langsung dari kuesioner yang ada, ada langsung nilai klasifikasinya Pak Harliansyah. Jadi dengan nilai sekian, maka ini termasuk dalam depresi berat, Hmm. depresi sedang, begitu. Itu sudah ada, begitu. Jadi kami Nggak tinggal ada mengikuti suatu acuan. satu buku metode tertentu yang sudah representatif gitu, Ada, memberikan. ada ya Oh, dengan ada. PBD 2 itu, eh, Oh, oke. Pak. Ya. Ya, makasih dok. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Waktunya 15 menit pas untuk presentasi dan tanya jawab dari Dokter Maya. Selamat Dokter Maya, sekali lagi penelitiannya. Sukses untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Untuk peserta kedua, ini yang hadir setelah Dokter Maya itu adalah Ibu Maya Genisa. Apakah Ibu Maya Genisa bersedia untuk presentasi? Ya, insya Sekarang Allah ya, bersedia, baik. Dokter Marisa ya. Baik, silahkan kepada Ibu Maya Oke, Genisa. saya minta tolong di-share ya, Mas Rasya ya, slide Baik, Bu, PPT-nya. akan saya share sebentar lagi. Oke, Mohon baik. menunggu. Udah muncul ya, oke, baik. Terima kasih, Dokter Marisa dan juga Mas Rasya ya. Terima kasih sebelumnya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Saya Mai Genisa dari Magister Sains Biomedis Sekolah Pasca Sarjana Yarsi, mewakili semua autor dalam paper ini ya, untuk mempresentasikan makalah hasil penelitian dengan judul Identifikasi Penyebaran Kanker Payudara Menggunakan Multimodal Imaging. Next slide. Oke, dan ini merupakan outline dari presentasi ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah gambaran umum, penelitian dan permasalahan mengenai kanker payudara atau kita singkat di sini breast cancer ya,
BRCA, dan kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian, kemudian metodologi dan hasil atau implementasi, dan ditutup dengan kesimpulan. Next slide. Dan ini merupakan gambaran umum. Baik, saya akan mulai dengan gambaran umum mengenai kanker payudara ini. Nah, di sini literatur itu mengatakan bahwa kanker payudara merupakan tumor ganas utama dan penyebab kematian tertinggi di kalangan wanita termasuk di Indonesia. Dan berdasarkan data dari Globokan tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat 68.858 kasus kanker payudara ya, dan 16,6% itu dari total kasus kanker. Dan lebih dari 22.000 itu menyebabkan kematian akibat kanker payudara ini. Nah, akan tetapi sekitar 43% kematian akibat kanker itu dapat dicegah melalui deteksi dini dan menghindari faktor risiko. Dan untuk menanggulangi permasalahan ini, pemerintah juga sudah menerapkan kanker payudara sebagai prioritas dalam rencana aksi nasional kanker tahun 2024 sampai dengan 2034. Yang strategi nasional penanggulangan dari kanker payudara ini akan mencakup 3 pilar ya. Yang pertama itu mengenai promosi kesehatan, dan yang kedua deteksi dini, dan yang ketiga adalah tata laksana. Dan penelitian kami di sini akan berfokus pada pilar kedua, yaitu deteksi dini kanker payudara. Next slide. Teknologi untuk mendeteksi kanker payudara seperti kita sudah ketahui bersama ya, sementara ini terdapat beberapa teknologi seperti ultrasound, kemudian juga scanning mamografi, dan juga MRI atau magnetic resonance imaging. Dan penelitian kami akan fokus pada dua terakhir, yaitu mamografi dan juga MRI. MRI itu merupakan sinar X yang berenergi rendah ya, memiliki energi sebesar 20-30 kilo elektron volt, dan juga mempunyai sensitivitas sekitar 75%. Namun itu menurun sehingga 50% pada wanita dengan jaringan payudara padat. Dan kekurangannya itu adalah sulit membedakan antara tumor ganas dan juga tumor jinak. Kemudian berikutnya itu adalah MRI atau magnetic resonance imaging ya, itu mempunyai sensitivitas yang sangat tinggi, namun spesifisitasnya juga rendah di sini. Banyak sekali hasil yang positif palsu. Nah, ini nanti akan kita bahas berikutnya. Kemudian seringkali memakai kontras untuk memperbaiki citra, dan MRI ini juga cukup mahal dan tidak banyak tersedia di rumah sakit biasanya di rumah sakit yang besar adanya. Dan juga biasanya hanya direkomendasikan juga untuk kasus yang berisiko tinggi. Berikut next slide. Dan ini merupakan tantangan atau permasalahan mengenai identifikasi kanker payudara pada umumnya dan MRI. Yang pertama itu adalah hasil positif palsu, di mana pasien normal itu dinyatakan mengidap kanker. Nah, ini merupakan suatu permasalahan juga ya, sehingga menimbulkan efek psikologis dan juga biaya yang cukup lumayan besar. Terus yang kedua juga itu banyaknya keterbatasan akses teknologi canggih untuk deteksi kanker di daerah-daerah, sehingga perlu adanya suatu inovasi deteksi yang lebih efisien dan juga terjangkau. Nah, untuk itu sebagai kontribusi akademisi, maka Universitas juga telah menyetujui penelitian internal ini yang terkait dengan deteksi dini kanker payudara. Dan kami merasa bahwa melalui penelitian ini merupakan salah satu bentuk kontribusi akademik kami untuk berpartisipasi dalam penanggulangan kanker payudara di Indonesia dengan harapan mendukung strategi nasional seperti yang sudah dijelaskan di atas. Dan ini merupakan tujuan penelitian kami. Yang pertama adalah mengembangkan teknik imaging untuk pendeteksian kanker payudara, dan yang kedua itu menguji sensitivitas atribut image yang sudah dikembangkan untuk mengidentifikasi kanker payudara pada mamogram dan juga MRI. Next slide ya. Next slide di metodologi, sorry. Nah, ini metodologi penelitian yang kami lakukan itu berupa pengumpulan sampel data mamogram dan juga MRI yang merupakan data sekunder dari pasien wanita yang terpapar kanker payudara. Nah, selanjutnya data image yang diolah dengan menggunakan teknik imaging untuk mendapatkan image atribut. Dan image atribut inilah nanti selanjutnya akan diuji sensitivitasnya, baik itu berupa visual maupun berupa indeks. Next slide. Berikut ini merupakan beberapa contoh formulasi ataupun rumus-rumus image atribut yang kami kembangkan. Nah, kita ada atribut indeks di sini, agak kecil ya tulisannya ya. Kemudian itu maksudnya adalah
karena mamogram dan MRI ini ditampilkan dalam bentuk gambar grayscale, maka kita bisa menghitung kekuatan grayscale-nya dengan rumus seperti yang di atas ya, yaitu berupa jumlah nilai grayscale dalam area terpilih atau kita biasa sebut dengan ROI, region of interest, yaitu dibagi dengan luas area yang diuji. Dan kemudian juga ada atribut RMS, kemudian itu ada roughness juga, ada edge dan juga kontras atribut. Dan semua nilai merupakan nilai yang ada pada image, pada pixel image ya, yang ada pada data grayscale, yang kemudian itu ditotalkan pada daerah ROI dan dinormalisasi. Nah, normalisasi di sini maksudnya adalah nilai total tersebut dibagi dengan total area yang diuji. Next slide. Ini merupakan beberapa teknik bagaimana mengidentifikasikan keberadaan kanker payudara pada data mamogram dan MRI. Paling tidak di sini ada ada tiga cara untuk mendeteksi kanker. Yang pertama adalah spot unik seperti pada gambar yang di atas ini, yaitu berupa titik ya, titik terang. Kemudian yang dibandingkan dengan bagian lain seperti ditunjukkan pada gambar yang di atas. Dan yang kedua bisa kita lihat juga yaitu keberadaan massa. Jadi kanker payudara itu akan muncul sebagai anomali massa pada jaringan payudara. Untuk mengenali anomali ini bisa dilihat bentuknya, itu berupa bentuk batasnya, kemudian karakteristik internal, pola karakteristik internalnya, dan juga berupa kinetiknya. Dan yang ketiga adalah kanker berbentuk distribusi tertentu, terdapat pada bagian pada pola yang aneh. Seperti pada gambar yang di bawah bisa kita lihat ya, ada yang berbentuk seperti garis, kemudian berbentuk seperti vokal dan segmental. Dan untuk kanker yang sudah menjalar itu bisa areanya luas atau bersifat regional gitu. Berikut next slide. Nah, ini merupakan hasil implementasi dari teknik imaging yang kita lakukan pada data mamogram ya. Sebelah bisa kita lihat ya, sebagai pembanding di sini kita ambil data pasien normal atau mungkin orang normal ya istilahnya ya, orang normal dengan karakteristik kanker itu berbentuk oval. Nah, marginnya akan berbentuk melingkar, beraturan dan juga homogen. Homogen di sini bisa kita lihat pada gambar yang sebelah kanan. Sebelah kanan ini adalah penderita kanker dan ini anormal yang kiri. Dan pada kanan dia bersifat homogen, yaitu pejal merata di sini. Nah, garis merah itu menunjukkan area uji yang diusahakan mempunyai luas area yang sama antara normal dengan yang terpapar kanker. Next slide. Dan ini juga adalah contoh atribut grayscale ya, secara visual. Berdasarkan grayscale kita bisa untuk mengidentifikasi langsung mana letak daripada kankernya. Nah, sini kita coba menggunakan tadi 4 rumus persamaan yang di atas, yaitu kan kita di sini ada 8 atribut sebetulnya. Yang saya tampilkan ada 4 atribut ya persamaannya, dan persamaan berikutnya nanti sudah ada di dalam makalahnya. Dan ini 4 atribut yang sudah kita lihat di sini. Ini terdapat ada gray attitude, ada lagi gray contrast attribute, kemudian ada lagi gray edge attribute dan juga gray edge contrast attribute. Nah, kemudian bisa kita lihat bahwa di sini waktu presentasi tersisa 1 menit. Oh, tersisa 1 menit. Oke, saya lanjut aja ya. Dan ini kita bisa lihat bahwa di sini terdapat adanya perbedaan bahwa pada apa namanya terdeteksi kanker itu akan lebih terlihat secara lebih jelas di sini apabila kita menerapkan gray atribut yang sudah kita temukan di atas. Dan ini juga pada apa namanya kontrasnya juga sudah kita apply pada data yang ada, baik itu data normal maupun data kanker juga sudah bisa kita lihat di sini. Nah, kesimpulannya bahwa dari 8 dari atribut yang kita gunakan itu terdapat untuk roughness kontras atribut itu kurang memberikan hasil yang bagus. Dan berikutnya itu lagi berikut ya, next slide ya, implementasi pada data MRI. Tadi data mamogram, untuk data MRI juga sama ya, sama di sini kita gunakan ini data mamogram dan juga data MRI, kita bandingkan bagaimana apply daripada atribut yang sudah kita temukan tadi pada data tersebut. Dan ternyata hasilnya, next slide, datanya hasilnya juga hampir sama dengan yang sebelumnya, bahwa pada kontras gray kontras atribut ini memberikan hasil yang kurang bagus dalam mendeteksi adanya kanker dibandingkan dengan atribut yang lainnya. Dan next slide. Dan begitu juga dengan yang roughness juga pada kontras apa namanya roughness juga di sini kurang memberikan hasil yang bagus dibandingkan dengan atribut yang lain.
Dan ketika kita implementasikan pada margin, pada data MRI, yaitu yang berbentuk seperti oval dan juga irregular, nah ini kita bisa lihat bahwa hampir sama kemiripannya. Pada kontras itu memberikan kurang bagus ya hasilnya, kita kurang bisa mendeteksi mana bagian kanker dan mana yang bukan. Begitu juga dengan pada roughness kontras juga seperti itu. Sehingga di sini kita berikutnya juga lagi ini ya homogenitas pada data MRI, ada homogenis dan juga heterogenis di sini, homogen dan juga heterogen di sini ya kita bandingkan datanya dengan menggunakan pada MRI juga kita hampir sama dapatkan untuk 8 atribut itu hampir sama, yaitu pada saat kontras itu memberikan kurang hasil yang kurang bagus dan juga pada roughness kontras juga kurang bagus. Sebagai kesimpulan di sini adalah teknik imaging mempunyai potensial untuk bisa meningkatkan kejelasan dalam identifikasi kanker payudara. Dari 8 atribut yang dicoba, terdapat 6 atribut yang bisa mengidentifikasi keberadaan kanker payudara dengan berbagai kondisi. Nah, beberapa atribut seperti atribut age, atribut contrast, dan juga roughness, kemudian roughness age dan roughness age contrast bisa memberikan artikulasi dalam memvisualkan keberadaan kanker payudara. Dan juga sementara atribut gray contrast dan juga roughness contrast gagal mengidentifikasi keberadaan kanker payudara baik pada data mamogram maupun data MRI. Nah, kemudian diharapkan dari penelitian awal ini bisa menginspirasi penelitian lanjut dari berbagai macam kondisi kanker untuk memperkuat hasil penelitian ini. Dan juga teknik ini apabila digabungkan dengan teknologi AI, itu bisa digunakan untuk otomatisasi pendeteksian kanker payudara sebagai apa namanya second opinion apa namanya second opinion dokter spesialis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Maya Genisa atas penelitiannya mengenai teknik imaging untuk diagnosis kanker payudara. Menarik sekali ya untuk diagnosis atau identifikasi dari kanker payudara menggunakan multimodal imaging. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada audiens yang sekiranya ingin bertanya kepada Ibu Maya Genisa mengenai penelitiannya. Silahkan. Saya boleh bertanya, Silakan kepada Dr. Eridian. Ibu Maya, jadi ini kan berarti mempertajam eh, keakurasian ya eh, dari staging gitu. Nah, ini tuh sebenarnya menggunakan alat bantu apa sih untuk menentukan tadi gray area untuk apa ini dengan metodenya Bu Maya ini? Oh gitu ya. Sebenarnya tadi kan kita tadi membahas beberapa banyak atribut tadi kan itu merupakan grand project saya waktu di Dikti kemarin itu kemarin tuh kita udah mencoba uji cobakan kepada data osteoporosis dan ini bisa diterapkan juga untuk data kanker payudara. Jadi pada saat kita perekaman data berupa baik itu CT scan atau MRI itu kan dia berbentuk grayscale ya. Nah kemudian ada itu software itu bisa melokalisasi ataupun bisa menentukan area mana yang akan kita lihat. Nah, dengan software tersebut biasanya mereka udah bisa langsung menghitung berapa tuh apa namanya baik itu luas areanya mereka sudah bisa langsung menghitung. Jadi ini biasanya kita dapatkan itu dari apa namanya teknik imaging ya teknik apa namanya processing data. Jadi biasanya beberapa program atau software yang kita biasa pakai itu sudah otomatis bisa melihat itu. Nah, dari nilai itu nanti baru kita kembangkan, kita turunkan beberapa persamaan untuk lebih membantu apa namanya, mengklirkan apa namanya itu ya tujuan apa area yang kita tuju gitu loh. Nah, itu kita bisa bermain di sana dengan membuat turunan-turunan persamaan itu biasa saya menggunakan MATLAB software dalam hal ini. Dalam Begitu, hal ini Dokter. berarti softwarenya sudah tersedia atau istilahnya me- menambah mode dari software tersebut ya untuk apa Ya, ada ini. dua di sini. Ya, ada software yang mudah melekat pada alat MRI tersebut dan juga ada lagi software luar. Nah, software ini license ya, berlicense dan kita juga di RC belum punya. Akhirnya kita kemarin yaitu ke luar juga ikut keluar ya. Saya di sini ikut numpang di USM untuk meminjam software mereka untuk mengolah data mereka sehingga bisa mendeteksi dari data yang ada. Begitu, Dokter Eri. Bu Maya boleh nambah pertanyaan satu lagi. Ya, boleh. Bu Maya ini dibiayai oleh Dikti ya Bu Maya?
Nah, ini enggak, yang ini cuma berapa ya, 25 juta ya kemarin. Oh gitu. Dari Oh, Yaksi yang ini, tapi oh, sebelumnya sudah ada dari Dikti itu yang tahun kemarin ya, saya dapat yang 3 tahun itu. Nah, mm-mm. itu kan kita menghasilkan atribut dari penelitian sebelumnya. Nah, atribut itu bisa digunakan juga untuk kasus ini, Hmm. begitu. Jadi istilahnya yang ini melanjutkan dari yang Ya, sebelumnya dengan ya, pengujian yang berbeda ya. ya betul. Objek yang berbeda, ya, Mm-mm. Ya, ya, terima kasih. ya. Eh, Terima kasih. saya kembalikan ke Dr. Marisa. Terima kasih, Dokter. Baik, terima kasih. Waktunya pas 15 menit kepada Ibu Maya Genisa atas presentasi dan tanya jawabnya. Sekali Ya, lagi selamat Ibu Maya dan sukses untuk penelitian-penelitian selanjutnya. ya, terima kasih, Selanjutnya, Dokter. peserta Marisa. ketiga kami persilahkan kepada Dr. Eridian dan tim ya yang sudah hadir. Kepada Ya, Dr. Eridian kami persilahkan. ya, terima kasih Dr. Marisa. Oke, saya ini share screen sendiri aja deh. Mungkin saya share screen sendiri aja ya. Oke, boleh Lebih gitu. tolong technical untuk stop screen dulu karena Dr. Eridian akan share screen sendiri. Ya, izinkan saya untuk mempresentasikan diseminasi penelitian saya berkaitan dengan evaluasi sterilitas udara dan biosafety cabinet di Laboratorium Kultur Sarpunca Universitas Yarsi. Ini merupakan evaluasi pertama yang dilakukan di Laboratorium Kultur Sarpunca Universitas Yarsi. Ini abstrak kami. Dan mengapa ini dilakukan? Bahwa tentu saja kalau kita berbicara mengenai sel punca dan produksi sel punca yang ini akan diaplikasikan ke human, maka memerlukan lingkungan steril untuk menjaga kualitas. Sehingga kita harus memikirkan kontaminasi itu dapat berasal dari mana saja. Dari udara, dari alat, dari personel, dari lingkungan gitu. Nah, kemudian eh, dengan adanya potensi kontaminasi itu, maka diperlukan pengujian berkala yang harus sesuai standar. Kalau di Indonesia berarti sesuai Kemenkes, dan itu juga menghadap pada ISO 5 dan GMP serta Farmakope Indonesia. Nah, pertanyaan penelitiannya, apakah tingkat kontaminasi udara di area laboratorium dan di dalam biosafety cabinet ini memenuhi standar sterilitas A atau ISO 5 dan grade B dan C untuk area pendukung. Jadi kalau BSC-nya harus grade A, maka area pendukungnya paling tidak grade B dan grade C. Nah, tujuan penelitiannya ini untuk mengukur jumlah mikroorganisme udara, baik itu bakteri, jamur, dan kemudian membandingkan tingkat kontaminasi antar area. Manfaat penelitian ini apa? Sangat bermanfaat, yaitu menjamin kualitas dan keamanan sel punca. Tentu saja, karena ini juga akan meningkatkan keberhasilan penelitian. Selain itu juga menjadi dasar pengembangan SOP dari laboratorium dan mendukung pengembangan terapi sel punca. Nah, hipotesisnya tidak ada perbedaan antara hasil pengujian udara dan standar aman. Nah, hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan pada beberapa titik dan melampaui batas standar. Nah, untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, maka kita menggunakan metode observasional deskriptif kuantitatif. Kemudian sampelnya diambil di lab sel Punca IRC dari Desember 2024 sampai Januari 2025 dengan menggunakan alat MAS 100 R sampler serta media NA. Analisisnya menggunakan colony counter dan table failure. Nah, prosedurnya semua alat disterilisasi dan kemudian membuat media, kemudian dilakukan sampling udara dengan metode impaksi dan kemudian media diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 5 hari, paling tidak 5 hari karena ini bakteri yang sifatnya mesofil, tumbuhnya itu sangat lambat gitu. Nah, kemudian selanjutnya dilakukan hitung koloni, isolasi, identifikasi koloni, dan identifikasi morfologi. Nah, hasilnya ini dilakukan analisis secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, ini hitungan colony forming unitnya dikonversi ke
colony forming unit per meter kubik menggunakan koreksi Feller, kemudian dibandingkan dengan acuan standar yaitu keputusan Menkes nomor sekian. Dan batas indeks angka kuman udara yang disyaratkan di sini adalah 200 sampai 500 colony forming unit per meter kubik. Kualitatifnya nanti dilakukan isolasi, pewarnaan gram, identifikasi, dan dengan metode VTEC. Hasil penelitiannya terlihat seperti ini. Kita lihat pada grafik ini, ternyata 6 titik itu menunjukkan colony forming unitnya melebihi 200. 4 titik lainnya dalam batas aman. Nah, alhamdulillahnya BSC-nya tuh 0. Colony forming unit per meter kubik artinya ultra steril. Nah, hasil pada BSC ini menunjukkan bahwa ini itu sudah sesuai dengan grade A atau ISO 5. Berarti di sini menunjukkan bahwa HEPA itu bekerja dengan efisien gitu. Mampu membasmi semua mikroorganisme yang berada di situ. Sehingga di sini efikasi prosedur dan teknik aseptik yang sangat disiplin telah dilakukan dalam BSC. Nah, tetapi dalam lingkup pendukung, ruang pendukung, yaitu ada 6 titik, itu menunjukkan colony forming unitnya cukup tinggi, lebih dari 200. Walaupun tadi persyaratannya 200 sampai 500, tapi alangkah lebih baiknya kalau dia di bawah 200. Nah, 4 titik lain dalam batas aman. Nah, ini berarti menunjukkan kurangnya strategi kontrol di lingkungan secara keseluruhan dan area ini diklasifikasikan sebagai sumber risiko kontaminan. Nah, kemudian dilakukan identifikasi lanjutan gitu. Tidak semua koloni yang tumbuh kita ini kita pilih yang khas gitu. Dan ditemukan Candida famata dan Pseudomonas oryzahabitans. Nah, Candida famata ini merupakan flora normal dan dapat oportunistik, sedangkan Pseudomonas ini merupakan bakteri lingkungan dan potensi biofilm. Nah, ini ya, kenapa hasilnya demikian? Maka kita perlu membahasnya dengan detail. Di sini, mengapa pada unit pendukung, area pendukung itu tingkat kontaminasinya itu cukup tinggi? Ini menunjukkan bahwa sistem AHU-nya itu nggak bekerja dengan baik, sehingga dia tidak berhasil mereduksi mikroorganisme yang beredar di situ. Nah, ini menunjukkan bahwa laboratorium ini kurang mampu menekan pertukaran udara dan tekanan positif. Kan harusnya tekanan positif diperlukan untuk Permisi, mengeluarkan Bri. semuanya. Waktu Oke, tersisa 1 menit. baik. Nah, saya tambahkan sedikit lagi. Nah, ini juga adanya kontaminasi kandida yang merupakan flora normal ini menunjukkan bahwa perlunya di prosedur penggunaan gowning yang baik dan kebersihan tangan yang baik gitu untuk mendukung apa namanya ketercapaian grade B or C. Nah, karena sumber kontaminasi ini langsung terkait dengan perilaku manusia, maka sebenarnya risiko bisa cepat dikendalikan kalau penggunaan gowning dan kebersihan tangan itu dilakukan dengan baik. Nah, kemudian ini kontaminasi pseudomonas ini bisa karena lingkungan yang lembab atau, nah ini perlu ya infiltrasi lingkungan eksternal. Nah, jadi AHU dan tekanan udara positif itu perlu diusahakan dengan baik. Nah, jadi kalau misalnya seandainya area pendukung ini resiko kontaminasinya besar dengan jumlah yang sedemikian, maka kita bayangkan kalau pekerjaan dimulai dari area yang pendukung kemudian menuju area utama yaitu BSC, maka kemungkinan dari area pendukung akan menuju BSC. Jadi nanti akan mengkontaminasi pekerjaan kultur di BSC. Nah, jadi perlu direkomendasikan, ini rekomendasi yang saya berikan, perlu dilakukan peningkatan infrastruktur dan manajemen lingkungan dengan pemasangan sistem AHU, kemudian tekanan positif, kemudian perlu pemasangan airlock, sanitasi rutin dan sterilasi periodik. Kemudian, nah ini perlu penyusunan SOP ya, bagaimana prosedur gowning, bagaimana kebersihan tangan, bagaimana lalu lintas di laboratorium, dan tentu saja perlu pelatihan personel. Nah, kemudian pemantauan secara berkelanjutan ya. Jadi perlu memang dilakukan
program pemantauan kualitas udara, dan lain-lainnya. Filter HEPA, tekanan ruangan, dan sistem lainnya juga perlu divalidasi. Jadi, kesimpulannya adalah laboratorium ini BSC-nya memenuhi syarat sterilitas. Good. Tapi perlu waspada bahwa area pendukungnya ini melebihi 200, perlu intervensi sesegera mungkin. Nah, implikasi perlu dibuat SOP aseptik. Ya, begitu dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Eridian. Menarik sekali penelitiannya adalah mengenai penting sekali untuk mutu ya, untuk penjaminan Penting, Dok. mutu. Apalagi dokter Iya. penelitiannya stem cell. Sangat, sangat, sangat. Untuk itu kepada audiens kami persilahkan untuk bertanya mengenai penelitian dari Dr. Eridian. Silahkan, Bapak Baik, Harliansyah. ya, Silakan, terima Bang. kasih Ibu Moderator. Dr. Eri, ini penelitiannya Ibu mengambil sampelnya itu di laboratorium stem cell atau yang di unit proses stem cell? Kalau saya menyebutkannya laboratorium stem cell yang lama, bukan laboratorium Oh, yang sel yang lama. sedang dibangun gitu. Jadi saya masih lega ini. Ya, Ya, sebab gitu. kalau unit proses stem cell kan belum beroperasi ya, Ya, dan itu betul. masih instalasi listrik dan Ya, sebagainya. Nah, menarik memang karena di situ tuh banyak sekali orang mengkulturkan sel, jadi ada sel kanker, ada fibroblas dan macam-macam gitu. Nah, saya nggak habis pikir juga memang apakah juga mungkin saja terjadi cross kontaminan gitu pada sel-sel yang ditumbuhkan. sangat bisa ya. Itu satu. Yang kedua, ya pintunya kan cuma 2 itu. Betul, Jadi kalau kita masuk pintu utama, terus masuk ke pintu unit laboratorium itu hanya itu yang betul. membatasinya begitu. Benar. Nah, kemudian kalau ditemukan tadi lebih dari 200 ya Iya. koloni yang ada di situ, sebenarnya kan kalau melihat atau mengetahui eh, bentuk kontaminan itu, idealnya pemeriksaan itu bisa dilakukan berapa hari sekali gitu, Oh, supaya dikatakan itu lab itu aman gitu digunakan. ya, biasanya itu tidak dilakukan sebulan sekali, tidak. Biasanya dilakukan secara periodik sesuai kebutuhan, gitu. Misal ya, contoh ya, kalau laboratorium ini kok hasil stem cell-nya kok ada kontaminan gitu. Maka kita perlu telusur kontaminan Hmm. itu, karena kontaminan itu tadi bisa sumbernya dari personel, bisa dari lingkungan. Nah, baru kemudian dilakukan itu. Dan itu juga yang dilakukan di ruang-ruang di rumah sakit, ICU, NICU, PICU gitu. Dia tidak secara perlu sebulan sekali, 3 bulan sekali, tidak gitu. Ini kenapa infeksi oportunisnya kok apa namanya kelihatan meningkat ya? Mengapa ya gitu? Dan itu yang kemudian baru dilakukan. Nah, tapi ini baiknya nih, karena nanti YRC ini mau punya stem cell product laboratori, maka kemudian perlu dilakukan secara berkala. Kan ini sebagai jaminan mutu. Nah, Oke, kalau yang sekarang setuju. dilakukan ini kan di situ masih istilahnya kita riset, kita bermain gitu ya, Pak. Ya, terima kasih Dr. Eri. Oke. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Harliansyah atas Nanti pertanyaannya. disampaikan ke pimpinannya ya, Dr. Marisa. Siap. Jadi sebenarnya kami masih dalam satu payung. Sebenarnya penelitian Dr. Eri ini ditujukan pada laboratorium produksi, tetapi karena belum jalan, akhirnya pindah ke laboratorium penelitian. Tetapi memang sengaja tetap dilaksanakan di laboratorium penelitian agar terjadi percepatan penggunaan laboratorium produksi yang memang secara ruangannya pun sudah di sterilnya juga sudah sesuai dengan yang diharuskan, yang seharusnya. Terima kasih kepada Dr. Eridian atas penelitiannya, presentasi penelitiannya. Ditunggu untuk selanjutnya di laboratorium produksi ya, Dok. Terima kasih. Mohon bantuannya maksudnya.
Ya, Terima terima kasih kasih. kepada Dr. Ya, Eridian dan timnya yang sudah hadir. Terima kasih. ya. Untuk selanjutnya, presentasi penelitian dari Bapak Harliansyah, PhD. Kepada Bapak Harliansyah, kami persilahkan. Mohon maaf masih Halo, tolong ditayangkan dulu sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada siang ini kami mencoba untuk menyajikan hasil penelitian melalui hibah internal khusus ya. Jadi ada hibah internal khusus itu untuk pusat-pusat penelitian begitu. Dengan judul efek Spatholobus littoralis, extract on the skin aging rat induced by galactose high content. Nah, tim kita ini bersama dengan Dr. Nenden, kemudian 2 mahasiswa S2 yang sudah selesai. Baik, next. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa proses skin aging itu atau penuaan pada kulit itu adalah suatu persoalan yang kita alami sehari-hari dan itu banyak terjadi akibat adanya paparan daripada sinar matahari. Jadi kalau dilihat di slide itu, perubahan pada epidermal kulit ya dapat terjadi dengan adanya wrinkle atau keriput, kemudian elastisitasnya yang berkurang, kemudian adanya pigmentasi. Nah, itu sering kita alami. Tetapi di samping paparan sinar UV itu, ada juga suatu faktor lain yang disebabkan oleh glikasi, yaitu suatu reaksi daripada gula terhadap protein-protein yang ada pada kulit. Nah, jadi di dalam penelitian ini kami mencoba untuk melihat sejauh mana terjadinya skin aging itu bukan akibat paparan sinar UV, tetapi terjadi akibat adanya reaksi glikasi, yang mana glikasi itu nanti akan memberikan efek juga ya terjadinya ROS dan sebagainya yang berpengaruh terhadap kualitas kulit. Oke, next. Nah, percobaan ini didesain sedemikian rupa. Next slide. Nah, menggunakan hewan coba. Jadi ada 6 kelompok hewan coba tikus. Kemudian dengan time schedule seperti di atas. Jadi selama 1 minggu pertama diadaptasikan. Kemudian pada minggu selanjutnya ada bagian blanko, kontrol, dan sebagainya, seperti di slide itu. Kemudian nanti pada minggu ke-5, kita melihat di situ ada suatu induksi yang dilakukan dengan ekstra kayu bajaka. Nah, ekstra kayu bajaka atau Spatholobus littoralis ini kita dapatkan dari Kalimantan. Itu kita lakukan pertama sekali dengan membuat crude ekstraknya dengan maserasi di dalam metanol. Kemudian kita lakukan pemberian secara oral. Nah, pada minggu ke-8 dan 9 awal ya, itu baru kita ambil ya serum darahnya, kemudian kita lakukan pemeriksaan analisa. Next slide. Nah, dari penelitian ini kita mendapatkan bahwa ekstrak Spatholobus itu sebelumnya ada peningkatan daripada berat badan tikus ya pada setiap minggunya. Oke, next. Jadi di dalam hasil terhadap next slide. Untuk edges ya. Jadi edges MMP1 ini kita beli kitnya, kemudian kita lakukan analisa secara ELISA. Nah, di situ terlihat bahwa peranan daripada ekstrak Spatholobus itu dapat menurunkan. Jadi kalau untuk K4, K5, K6 itu dibandingkan dengan kontrol negatif pada K2 itu ya itu menurun ya untuk edges dan juga untuk MMP. Nah, MMP ini adalah matrik metaloproteinase, suatu protease enzim yang berperan untuk mendegradasi ya protein-protein pada kulit ya, termasuk juga kolagen, elastin ya dan sebagainya. Jadi di dalam percobaan ini terlihat ada hasil yang cukup signifikan bahwa ekstrak Spatholobus itu menurunkan edges dan juga MMP1. Next slide. Sedangkan untuk pengukuran terhadap next slide, beta galaktosidase dan juga tirosinase, ini 2 enzim yang juga dianggap sebagai marker pada aging, tidak memberikan hasil yang signifikan. Ya, kenapa? Karena faktor aktivitas enzim di sini memang sangat ya terpengaruh oleh
protein-protein signaling yang lain. Next slide. Next. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini secara histopatologinya bahwa serat elastin dalam gambar itu kita pewarna dengan Van Gilsen menunjukkan pada K6 itu adanya penebalan ya. Itu artinya serat elastinnya itu dapat diperbaiki ya akibat adanya glikasi tadi. Nah, elastin ini adalah suatu protein yang biasanya itu bisa terdegradasi oleh elastase. Jadi misalnya kalau kita kenapa merokok itu dilarang, itu sebenarnya karena asap rokok itu akan menghambat alpha-1 antitripsin, di mana alpha-1 antitripsin itu siogianya dia akan menghadang ya aktivitas elastase. Nah, ketika misalnya merokok, alpha-1 antitripsinnya itu tidak aktif sehingga elastase itu mampu mendegradasi elastin. Jadi elastinnya rusak. Nah, jadi di dalam percobaan ini kita melihat bahwa peranan ekstrak spatulobus itu mampu mengembalikan kerusakan elastin tadi. Ya, next. Nah, jadi dari penelitian yang kami lakukan ini, next slide, kami dapat menyimpulkan bahwa peranan daripada ekstrak spatulobus itu dapat bersifat anti terhadap MMP dan AGEs, ya, Advanced Glycation End Product, tetapi tidak signifikan terhadap peningkatan aktivitas daripada penurunan aktivitas terhadap beta galaktosidase dan tirosinase, ya. Kemudian ini adalah publikasi yang telah kami sampaikan dan diterbitkan ini di Sinta 2. Itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Haryansyah, PhD, atas presentasinya. Menarik penelitiannya tentang skin aging ya, yang diberikan ekstrak atau bahan alam. Kepada audiens, kami persilahkan apabila ada yang bertanya, silahkan. Pak Ian, ini Spatulobus Ya, Dr. Eri. litoralis ini bahasa awamnya apa ya? Kayu bajaka, Oh, kayu bajaka merah, yang banyak ditemukan di ya, Kalimantan yang ya? dari Kalimantan. Oh, Ya, jadi betul. dia Ya, berefek ini ya, anti-aging ya? anti-aging, betul. Aduh, nanti tuh lama-lama booming tuh harganya. Ya, Dicari. jadi kalau kita konsumsi juga, saya juga pernah mengkonsumsi itu. Jadi direbus saja kulit batangnya itu langsung merah dia. Ya, kandungan dari flavonoidnya cukup tinggi, antosianinnya juga cukup tinggi, sehingga diduga dia mempunyai efek daripada antioksidannya yang cukup tinggi juga begitu. Jadi karena antioksidannya ya. Ya, kandungan. Ini juga dilakukan sama Silpi terhadap sel kanker MCF7. Dia presentasi juga di ruang sebelah. Ya, bagus ya. Terima kasih kepada Dr. Eridian. Apakah ada audiens lainnya yang ingin bertanya? Mungkin ada yang mau pesan krimnya atau kepada Pak Harliansyah. Ini nanti jadi produk ya Pak ya? Iya. Jadi karena ini masih S2 ya, untuk yang S3 nanti kita sedang ongoing untuk pembuatan sediaan krim mudah-mudahan daripada ekstrak kayu bajaka ini. Iya, mudah-mudahan. Sukses selalu. Jadi kami kenapa? memberikan kesempatan juga pada teman-teman sejawat yang mau bergabung ya untuk penelitian ini. Ini masih kita teruskan untuk penelitian-penelitian berikutnya. Masih ada step-step yang harus dilalui ya Pak ya sebelum jadi produk ya Pak ya tentunya. Mudah-mudahan sukses Pak Haryansyah, PhD bersama timnya. Mudah-mudahan bisa menjadi produk unggulan ya untuk skin aging. Terima kasih sekali lagi. Sukses selalu untuk penelitian-penelitian selanjutnya kepada Bapak Harliansyah.
Kemudian peserta berikutnya adalah Ibu Kenconoviati. Kepada Ibu Keken, kami persilahkan, Bu. Terima kasih. Izin share. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya izinkan untuk memaparkan hasil, misalnya sebenarnya sih ini bukan hasil penelitian yang utama ya, tapi data yang tersisa gitu yang kita kumpulkan. Kemudian ya daripada datanya nganggur gitu nggak kepake, kita coba share di momen kali ini. Jadi ada hubungan indeks massa tubuh dengan tekanan darah pada pasien hipertensi di RSUD Kabupaten Bekasi. Ini di Rumah Sakit Cibitung ya, tempatnya Dokter Lila. Kemudian ini latar belakangnya dilihat dari karena hipertensi itu merupakan masalah utama dengan prevalensi yang makin meningkat dengan adanya gaya hidup, kemudian usia yang makin lanjut dengan pola makan tinggi garam dan lemak, serta juga obesitas, salah satu yang berat, kemudian merokok dan konsumsi alkohol serta stres berkepanjangan, serta beberapa penyakit tertentu yang bersifat komorbid. Hipertensi ini dapat menyebabkan resiko penyakit metabolik, bahkan jika tidak terkontrol dapat menyebabkan kematian. Dari salah satu faktor resiko hipertensi itu adalah obesitas yang sebenarnya mudah untuk dipantau melalui IMT atau indeks massa tubuh. Jadi ini IMT merupakan indikator sederhana untuk memantau status gizi. Selanjutnya, penelitiannya di sini adalah bagaimanakah hubungan IMT terhadap tekanan darah pada pasien hipertensi di rumah daerah Kota Bekasi. Dari pertanyaan penelitian itu kita mengambil manfaat untuk memberikan tambahan wacana serta sumber referensi bagi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi atau di Rumah Sakit Cibitung tentang hubungan IMT terhadap tekanan darah pada pasien hipertensi dan menambah referensi bagi masyarakat terutama pada pasien akan pentingnya menjaga kesehatan dan menjaga pola hidup. Metode penelitian ini observasional analitik dengan pendekatan cross-seksional dengan jumlah sampel kurang lebih 60 pasien hipertensi yang berobat di poliklinik rawat jalan di Rumah Sakit Bekasi dengan kriteria inklusi pasien rawat jalan dan eksklusinya yang pasien hipertensi rawat inap dengan komplikasi penyakit komorbid. Data IMT diperoleh dari pengukuran berat badan dan tinggi badan serta tekanan darah diukur dengan menggunakan sphygmomanometer standar, serta data karakteristik pasien diperoleh dengan pengisian kuesioner. Selanjutnya, nah dari hasil penelitian kuesioner ini didapat karakteristik data dasar kelamin itu paling banyak ibu-ibu wanita dengan paling banyak di usia sekitar 51 sampai 80%, itu paling banyak di usia 51 sampai 60. Kalau dari di atas 51 sampai 80 itu sekitar 80%. Dengan pendidikan tertinggi adalah SMA sebesar 55% dan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga sekitar 43%. Di sini dari karakteristik pengisian kuesioner didapatkan validitasnya tinggi, kemudian dari hasil penelitiannya ada uji statistik korelasi Spearman didapatkan bahwa ternyata hubungan IMT dengan sistolik itu dia sifatnya adalah hubungannya negatif sebesar negatif 0,038, sedangkan dengan diastoliknya negatif 0,103 dengan signifikansi 0,774 dan 0,433 yang lebih besar daripada 0,5. Tapi di samping itu ternyata hubungan antara diastolik dan sistolik itu searah, yaitu 0,3
83 di sini. Jadi terlihat bahwa ada korelasi negatif. Tapi hubungan korelasi ini tidak berarti berhubungan linear dan penyebabnya belum tentu karena salah satu penurunan variabel tertentu atau ada variabel yang lain yang naik. Jadi istilahnya kalau di penelitian yang sekarang saya teliti ini bahwa ternyata di pasien rumah sakit Cibitung itu orang gemuk belum tentu tekanan darah sistolik atau tekanan darah diastoliknya naik. Jadi atau belum tentu IMT-nya turun, tapi tekanan darah sistolik diastoliknya juga turun gitu. Jadi tidak signifikan. Nah ini hasil yang tadi. Kemudian ada beberapa penelitian yang terdahulu sebenarnya sudah banyak yang hasil yang diteliti bahwa IMT di atas normal, maka akan terjadi peningkatan kerja jantung untuk memompa darah dan mengakibatkan tekanan darah pada dinding arteri lebih besar. Juga akibat penumpukan lemak menyebabkan pelepasan asam lemak bebas yang menyebabkan resistensi insulin dan penurunan produksi oksigen nitrat. Jadi ini banyak penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti yang ternyata hasilnya ketika IMT itu naik, maka tekanan darah sistolik dan diastolik juga cenderung naik. Jadi nilainya searah. Sedangkan ada beberapa penelitian lain juga yang menyebutkan bahwa IMT merupakan salah satu faktor terjadinya peningkatan hipertensi selain merokok. Jadi ada yang di sini penelitiannya mungkin pada penelitian saya itu tidak banyak karena situ hanya ada ibu rumah tangga yang terbesar sebanyak 55%, maka tidak merokok, tidak mengonsumsi alkohol, dan mungkin hanya karena kurang olahraga. Dan Permisi Bu, waktunya tersisa 1 menit. ya baik. Dan responden yang merupakan pasien rawat jalan di RSUD Kabupaten Bekasi itu merupakan warga urban area. Artinya masyarakat yang tinggal di daerah kabupaten atau kota, sehingga informasi terhadap kesehatan dan akses untuk pergi ke pusat-pusat kesehatan lebih besar, sehingga mereka lebih punya perhatian terhadap kesehatan. Dan juga mereka merupakan pasien rawat jalan, sehingga kemungkinan sudah ada terkontrol tekanan darah sistolik dan diastoliknya oleh dokter yang merawat. Dari penelitian oleh Wang ini dinyatakan bahwa ternyata pasien yang berasal dari urban area juga mempunyai tekanan darah yang terkontrol daripada pasien hipertensi yang berasal dari rural area atau daerah pedesaan yang terpencil. Itu dari hasil diskusi. Dari kesimpulan dan saran, pada penelitian ini terdapat hubungan yang lemah antara IMT dengan tekanan darah. Tapi terdapat pentingnya pencegahan obesitas untuk mengurangi terjadinya metabolic disease. Dan program edukasi yang penting untuk peningkatan gaya hidup sehat sebaiknya diintegrasikan dalam pelayanan kesehatan primer untuk mendukung upaya pengendalian hipertensi. Sekian presentasi saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Ibu Kenconoviati. Menarik penelitiannya adalah mengenai hubungan IMT dengan hubungan antara IMT dengan hipertensi ya, Ibu ya. Berarti alhamdulillah ya yang di RSUD ini walaupun IMT-nya ya, tidak hipertensi ya, maksudnya tidak ini ya, tidak terkontrol ya. Kepada audiens dipersilahkan untuk bertanya mengenai penelitian ini. Silahkan apabila ada yang mau bertanya. Ini kalau menarik ya karena anomali karena mindsetnya IMT itu selalu dikaitkan dengan hipertensi karena kaitannya dengan sindrom metabolik gitu. Jadi kalau ini anomali nih. Kenapa ini bisa seperti itu ya kan? Sehingga nanti mindsetnya ternyata gitu ya. iya orang dengan IMT tinggi tuh belum tentu hipertensi gitu.
Betul, Dokter Eri. Mau izinkan saya menjawab, Bu Moderator? Ya, Silakan, Ibu. Bu Keken, silakan. jadi pertama memang dari kelemahan penelitian ini adalah jumlah respondennya kurang banyak ya. Yang pertama hanya 60 orang, sedangkan kalau saya baca ternyata di penelitian-penelitian lain tuh seperti yang Wang Liaqian tadi yang dari Cina itu jumlah respondennya tuh sampai 7.000. Dan itu berlangsung lebih dari 6 bulan dengan pengambilan pemeriksaan tekanan darah itu berlangsung setiap minggu. Jadi di rata-rata. Nah, kalau kemarin saya itu ya karena memang pendanaannya terbatas dan akses ke Cibitungnya lumayan jauh, jadi kita mengambil pemeriksaan tekanan darah itu hanya sekali dan dicatat juga dari rekam medis. Jadi memang kurang kurang ini ya kurang apa namanya akurat itu. Jadi mungkin saya menyarankan kepada penelitian lain nanti yang ingin membuat penelitian semacam ini mungkin yaitu respondennya di jumlah ini diperbanyak dan pengambilan pengukuran tekanan darah dan lain-lainnya itu mungkin bisa diduplikasi, bisa diperbanyak gitu maksudnya berapa kali pengambilan gitu. Itu Dokter Eri. Baik, Bu Kencana, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Baik, Bu. terima kasih Ibu Kencono Fiat penelitiannya mengenai IMT dengan tekanan darah di RSUD Cibitung. Sukses selanjutnya untuk penelitian-penelitian Ibu Keken. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya dari apakah Bapak atau Dokter Gatot sudah siap untuk presentasi? Udah, Mbak. Ya, Oh, sudah. ya. Silakan, Dok. Silakan presentasi. Nah, udah siap. Sebentar, Mbak. Nyari ini dulu. Iya, iya, tidak apa-apa. Bisa dibantu di situ, Mbak, untuk share-nya. Bisa, technical admin bisa. Oh, ini udah. Tolong ya. Ya. Kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Waalaikumsalam kepada Bu warahmatullahi Moderator atas wabarakatuh. waktunya. Saya saat ini ingin memaparkan sedikit penelitian tentang epilepsi pada anak dan gangguan tidur. Lanjut, Mas, untuk slide-nya. Ya. Background-nya, epilepsi masih merupakan suatu penyakit neurologis pada anak yang sering ditemui, yang mempengaruhi sekitar angka 1% lah anak seluruh dunia menderita epilepsi. 1 dari 150 anak mengalami epilepsi dalam dekade pertama kehidupannya, dan gangguan tidur pada anak merupakan salah satu komorbid yang paling sering pada penderita epilepsi, dengan prevalensi antara 40-95% pada anak dengan epilepsi. Pada suatu studi di Cina, didapatkan angka 73% gangguan tidur pada anak dengan epilepsi. Dan di Indonesia hingga saat ini datanya sangat sedikit sekali, dan oleh karena itu saya mencoba sedikit mengungkapkan seperti apa sih sebenarnya gangguan tidur pada anak itu dengan epilepsi ini. Lanjut. Slide, Mas. Pertanyaan penelitiannya, bagaimana karakteristik pola tidur pada anak dengan epilepsi dan bagaimana prevalensi gangguan tidur pada anak dengan epilepsi. Metode yang digunakan adalah cross-seksional. Studi dimulai dari Februari hingga Agustus tahun 2025, settingannya di RSUD Pasar Rebo. Jumlah peserta yang ada sekitar 42 anak umurnya antara 3 sampai 18 tahun dengan epilepsi,
onset kurang dari 1 bulan. Untuk kriteria eksklusinya, anak epilepsi yang bebas kejang lebih dari 1 tahun, atau anak dengan komorbid CP atau autisme kita exclude, atau anak dengan kelainan organik di otaknya juga kita exclude. Kemudian sampelnya, dari karakteristik sampel yang ada, dari 42 sampel rata-rata berusia 9,6 tahun, dan laki-laki mendominasi sekitar 57,1%, di mana pada pasien epilepsi yang kita teliti 70% adalah monoterapi, dan jenis epilepsi yang kita teliti yang ada pada sampel ini 47% vokal epilepsi, yang 45% epilepsi umum atau general epilepsi. Dari semua 42 pasien ini, yang tampak gambaran EEG-nya abnormal hanya 57,1%, sedangkan yang terjadi perubahan 59,5%. Lanjut. Distribusi pasiennya tadi 42% wanita dan 57,1% laki-laki. Lanjut, Mas. Lanjut. Lanjut slide berikutnya. Dan ya sebelumnya, Mas. Sebelumnya. Nah, dari 42% tadi yang terjadi gangguan tidur pada anak dengan epilepsi sebanyak 59,5%, yang tidak terjadi gangguan tidur sebanyak 40,5%. Lanjut. Dan bagaimana dengan pengaruh obat epilepsi dengan gangguan tidur? Yang mendapat monoterapi terjadi gangguan tidur sebanyak 35%, sedangkan yang tidak terjadi gangguan tidur sekitar 15%, sedangkan yang mendapat politerapi yang ada gangguan tidur sekitar 7%, dan tidak gangguan tidur sekitar 5%. Lanjut. Nah, jenis obat apakah yang memengaruhi yang diberikan pada pasien epilepsi ini? Kebanyakan pada anak ini kita berikan jenis obat epilepsi yang asam valproat, di mana jumlahnya mencapai sekitar 28 orang yang mendapat asam valproat, sedangkan yang mendapat phenytoin sekitar 2%, 2 kasus, dan campuran valproat dan carbamazepin sekitar 3 kasus, valproat dan phenytoin antara 8 kasus, dan valproat dan levetiracetam itu sekitar 2, alprazolam dan trileptal kita 2, dan valproat, phenytoin, dan levetiracetam kita 2. Yang terbanyak sini masih kita prioritaskan untuk pemberian antiepilepsi pada anak tetap monoterapi. Lanjut. Lanjut, Mas. Nah, bagaimana tadi seperti diutarakan di depan, bagaimana tipe epilepsinya? Yang vokal dengan gangguan tidur itu sekitar 9 orang, dan vokal jenis epilepsi vokal dengan gangguan tidur itu sekitar 11 orang, yang general dengan gangguan tidur 14 orang, dan yang general yang tanpa gangguan tidur itu sekitar 5 orang. Lanjut. Ditemukannya EEG abnormal pada pasien epilepsi yang ada gangguan tidur sebanyak 11 orang, yang EEG-nya abnormal tapi tidak ada gangguan tidur sebanyak 13 orang. Kemudian yang EEG-nya normal, ada gangguan tidur itu ada 5 kasus. Yang EEG-nya abnormal, tidak ada gangguan tidur itu sebanyak 1 kasus. Lanjut. Permisi Pak, untuk waktu presentasi tersisa 1 menit. Iya, Pak. Secara umum, gangguan tidur terjadi pada 59,5%, diinisiasi dengan mulai tertidur 35,7%, gangguan tidur pada transisi 19%, somnolen 4,8%. Dan sini tidak ada gangguan pola napas maupun
yang hiperhidrosis. Lanjut. Slide berikutnya, Mas. Lanjut aja, Mas. Ya. Sleep durasinya rata-rata pada anak dengan 9 sampai selama rata-rata pola tidur antara 9 sampai 11 jam itu sekitar 7 kasus, yang gangguan tidur 8 sampai 9 jam itu sekitar 24 kasus, yang tidurnya 7 sampai 8 jam itu hanya 7 kasus, yang tidur 5 sampai 7 jam itu 3 kasus, dan kurang dari 5 jam itu 2 kasus. Ya tidur, lanjut. Lanjut, Mas. Ya. Dan setelah pelatih masa tidurnya itu rata-rata yang terbanyak pada kasus 15 sampai 30 menit. Lanjut. Bagaimana hubungannya dengan tidak ada hubungan yang bermakna pada umur, pada jenis kelamin, jadi hubungan gangguan tidurnya tidak ada secara bermakna pada umur, yang P-nya 0,529 dengan jenis kelamin tidak ada hubungannya, P 0,619 dengan jumlah pemberian antiepilepsi yang tidak bermakna, P 0,92, tipe epilepsi juga tidak bermakna 0,1, seizure free durasinya 0,75, dan EEG finding tidak bermakna pada P 0,1707. Lanjut. Nah, prevalensi sangat rendah pada pasien dengan gangguan tidur 60% banding 60-84%, dan tak ada perbedaan secara demografi, pemberian obat, dan kultur faktor. Kemudian juga tidak ada hubungan dengan bagaimana memulai tidur dan lamanya tidur. Mekanismenya adanya epilepsi, ada perubahan selisih kontrak di mana semacam imbalance dan sikardian di reaksi kompleksnya, multifaktorial interaksi, dan diperlukan studi lebih besar lagi untuk memastikan mana yang lebih bermakna untuk terjadi gangguan tidur ini. Lanjut. Ya. Ini mesti untuk kelanjutan ke depannya, kita harapkan adanya screening rutin pada setiap pasien dengan epilepsi pada anak, dimulakan intervensi lebih lanjut tentang kontrol kejang sedini mungkin, sehingga memperbaiki kualitas hidupnya, sehingga dengan tidur yang lebih baik, diharapkan kualitas hidup anak akan lebih baik. Lanjut. Ya. Diskusinya dengan tingginya angka gangguan tidur pada anak di Indonesia dengan epilepsi, tapi secara signifikan tidak ada clinical predictor yang akan bisa dilakukan. Kemudian diperlukan pemeriksaan rutin untuk semua penderita epilepsi sedini mungkin, sehingga kita dapat memulai atau meningkatkan kualitas hidup pada anak, dan diperlukan studi lebih baik lagi atau lebih banyak lagi nyata bagaimana angka insiden gangguan tidur pada anak di Indonesia ini. Lanjut. Slide. Ini referensinya. Mungkin demikian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Ya. wabarakatuh. Terima kasih kepada Dokter Ya. Gatot Ya. Sumantri, spesialis saraf ya Dok ya. Iya. Izin. Penelitiannya menarik sekali ya Dok ya, mengenai gangguan tidur Iya. pada pasien-pasien anak epilepsi ya. Untuk itu kepada audiens yang Ya, saya penasaran, Dok. yang ingin bertanya kepada, oh ya silakan Dokter Eridian. Dr. Gatot, ini bagaimana Ya, siap. menilai pasien itu mengalami gangguan tidur? Nomor satu, apakah melalui anamnesis saja atau ada pengukuran melalui tools? Dua, bagaimana membedakan bahwa gangguan tidurnya ini murni tanpa pengaruh dari AED-nya gitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, tadi ternyata lebih dari 50% itu mengalami gangguan tidur. Nah, Ya. terus kemudian manajemennya mesti dilakukan asesmen secara berkala. Apakah
gangguan tidur ini pada anak-anak yang epilepsi bisa berlanjut hingga dia remaja sampai dewasa gitu. Nah, terus kalau nomor 4 tambahan, gangguan tidur ini kan mempengaruhi tumbuh kembang ya gitu. Apakah ini bisa jadi usulan penelitian berikutnya nih? Tinggi badannya berpengaruh nggak tuh? Gitu dok. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter ya. Ini kita pakai skalanya dengan aja dok. Untuk kalau tas tidur ini kita menyampaikan jadi ibunya, orang tuanya, bagaimana tidur pada anak pada epilepsi ini dok. Jadi memang sebenarnya kalau untuk menilai tas tidur kan banyak sekali toolsnya teman-teman. Ada pemeriksaan PASG dan segala macamnya. Kita lebih objektif untuk apakah ini benar-benar gangguan tidur atau tidak. Gitu Hmm. dok. Sehingga ini kan hanya aktif untuk kata wawancara dengan kuesionerasi data sangat sangat minim sekali. Tapi memang butuhkan penelitian-penelitian yang lanjut dengan sampel yang lebih banyak dan tools atau pemeriksaan gangguan tidurnya juga lebih lebih banyak akan dapatkan hasil yang lebih maksimal dok. Iya, Dan iya, iya. kemudian bagaimana tentang pada anak ini memang gangguan tidur pada anak ini kan si rewel kan. Epilepsi ini kan banyak kan gangguan tidurnya karena sering rewel dok. Oh iya. Tiba-tiba kebangun segala macam. Nah itu kan berdampak pada kualitas tidur pada anak juga akhirnya bagus dan perkembangannya juga tidak bagus itu dok. Sehingga kita mesti ini memang jadi untuk mengenalkan kepada Halo, nggak ada suaranya ya? Dokter Gatot, freeze ya. Iya ya, please. Dokter Gatot, ya freeze nih kayaknya sinyalnya. Mungkin kalau Dokter Gatot sudah bergabung kembali, nanti bisa dilanjutkan penjelasannya Dokter Eridian ya. Ba- Ya, Baik, terima kasih. ya, terima kasih. Eh, untuk peserta selanjutnya adalah Ibu Juniarti. Kepada Ibu Juniarti, kami persilahkan. Makasih, Silakan Ibu. Ya. Izin share screen sebentar. Sudah kelihatan, Dokter Melisa? maaf sinyalnya mungkin break. Oh iya. Ibu Juniarti mohon Dokter. bisa sebentar sedikit aja. Monggo Dokter Gatot penjelasan yang belum. Oh, Ya, sudah? mungkin itu tadi memang kita mengenalkan kepada masyarakat tadi tentang bahwa epilepsi ini harus sedini mungkin untuk didiagnosa sehingga kualitas hidup anak kan lebih baik mungkin itu dok. Baik, Ya, terima kasih ya. banyak Terima kepada kasih Dokter Mbak Marisa. Gatot, Sumantri spesialis saraf Ya. atas penelitiannya. Ya. Sukses untuk penelitian selanjutnya, Dok. Terima kasih. Ya. Kepada Ibu Juniarti, silahkan Ibu. Terima kasih Dokter Melisa atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan penelitian saya dengan judul Pengaruh Formula Jatropha multivida plasenta karboksimetilkitosan terhadap respon inflamasi luka bakar. Ini adalah bagian dari penelitian hibah khusus dengan banyak anggota, dengan beberapa mahasiswa, tim mahasiswa, dan Dokter Nunung juga. Jadi latar belakangnya adalah kejadian luka bakar derajat 2 merupakan masalah klinis yang serius dan berisiko infeksi tinggi dan penyembuhannya cukup lama. Pada penderita luka bakar biasanya bisa menimbulkan kecacatan permanen ataupun
akibat kecacatan mereka bisa kehilangan kepercayaan diri atau kehilangan pekerjaan. Jadi luka bakar ini harus cepat ditangani dengan baik dan optimal dan waktu yang sesingkat-singkatnya. Prevalensi kejadian angka luka bakar di dunia itu cukup tinggi, 180.000, dan di Indonesia bakar cukup tinggi ditemui. Nah, saat ini ada satu tanaman yang sudah dimanfaatkan masyarakat secara umum, betadin ya. Mungkin saya dulu cerita kenapa saya pilih betadin ini. Pada saat saya pulang kampung, bapak saya ada luka di kepalanya dan saya bertanya, itu kenapa gitu, diobati pakai apa? Nah, dia menggunakan namanya, dia bilang ini daun betadin namanya. Oh, saya cari-cari di internet, ternyata namanya adalah Jatropha multifida dan nama Indonesianya ada jarak cintir atau jarak Cina, jarak gurita karena daunnya seperti gurita. Tetapi pemakaian getah dari tanaman ini walaupun cepat dan efektif, tetapi menimbulkan rasa perih. Dan kalau mau digunakan secara luas, kalau getah harus dikemas dengan baik. Jadi untuk menghilangkan rasa perih dan supaya bisa dikemas dan dimanfaatkan oleh masyarakat tidak hanya yang punya pohon ini tapi juga di daerah lain, maka perlu digabung dengan bahan lain. Salah satunya adalah karbometoksi-kitosan. Jadi dia merupakan biopolimer turunan dari kitosan. Jadi kitosan itu sebenarnya cukup bagus untuk obat luka juga biasa digunakan, tetapi kelarutannya sangat kecil. Jadi kalau mau dilarutkan perlu asam asetat dan kita tahu asam asetat itu baunya juga tidak enak ya. Jadi kalau misalnya obat luka sudah bau, mungkin orang juga sudah ada penolakan ya. Jadi dijadikanlah dia biopolimer dengan menjadi karbometoksi-kitosan. Dia ada turunannya setelah diproses. Kemudian untuk melengkapi formula ini kami menambahkan ekstrak plasenta. Jadi mungkin ini kami bermula dari bioplasenton yang bisa digunakan yang sudah bagus di dalam sudah sering digunakan oleh masyarakat. Nah, kenapa kami ingin mencari yang alternatif dari bahan alam? Karena bioplasenton ini mengandung antibiotik dan harganya lumayan mahal dan tidak bisa didapatkan secara secara langsung. Jadi harus pakai resep dokter. Jadi untuk masyarakat umum tidak bisa langsung menggunakan. Jadi kami upayakan cari obat yang bisa langsung dimanfaatkan masyarakat secara luas, tidak hanya mengobati luka bakar, tapi juga diharapkan nanti luka estetik juga, karena beberapa tindakan estetik banyak yang menggunakan panas ya. Mungkin kalau laser atau tindakan-tindakan lain itu juga banyak yang melibatkan panas. Jadi ini diharapkan tidak hanya untuk luka bakar secara umum, tapi juga bisa untuk kosmetik nanti. Jadi kombinasi bahan alam dan biopolimer diharapkan dapat mempercepat perbaikan jaringan. Tujuannya adalah pertama mempelajari efektivitas formula. Jadi kami sedang mencari formula JM ini Jatropha multifida, ekstrak plasenta, dan CMC dalam mempercepat proses penyembuhan luka. Di sini kita menggunakan tikus putih jantan, Gallus predaulei, dan salah satu parameter yang kita cek di sini, karena ini banyak sekali timnya, ini kita salah satu parameternya adalah PMN, jumlah leukosit polimorfonuklir pada model luka bakar derajat 2. Tujuan kedua adalah menentukan dosis efektif formula gel Jatropha multifida, plasenta, dan CMC dalam membantu penyembuhan luka bakar. Jadi metodenya kita menggunakan hewan coba, tikus putih jantan, Gallus predaulei, menggunakan beberapa kelompok. Pertama adalah kontrol, yaitu bioplasenton yang sudah digunakan secara umum. Kemudian ada kontrol hanya CMC saja, ada formulanya CMC, JMP, CMC dengan beberapa dosis, 3 dosis. Kemudian ada kontrol plasentanya aja dan kontrol salin. Jadi pertama kita membuat model luka bakar tikus dengan menggunakan plat besi ukurannya 1,1, dipanaskan
sampai berpijar, kemudian dibuat luka, dan nanti lukanya diobati 2 kali sehari, pagi dan sore. Kemudian pengambilan jaringan dilakukan pada 3 fase, yaitu pada fase hari kelima mewakili fase inflamasi, 10 mewakili fase proliferasi, dan 15 mewakili fase remodeling. Setiap fase ini kemudian kita buat pewarnaan menggunakan pewarnaan hematoksilin eosin (HE). Kemudian dihitung jumlah leukosit PMN pada masing-masing hari perlakuan. Permisi Bu, waktunya tersisa 1 menit untuk presentasi. Oke, jadi ini hasil pemeriksaannya, kami buat 3 formula ini, jadinya formula 1 Jatropha multifida placenta. Jadi ada 3 dosis, 5, 10, dan 15. Dari ini kelihatan pada ini kelompok ini yang 4 ya. Dosis 5, PMN-nya masih banyak, 5, 10, 15. Seiring meningkatnya konsentrasi getah Jatropha multifida ini makin sedikit jumlah leukosit dihasilkan. Nah, artinya makin tinggi konsentrasi getah Jatropha ini, makin cepat mengatasi inflamasi. Kemudian ini formula yang kedua, JM dengan CMC saja. Sama juga dosis yang terbaik itu adalah 15%. Getah Jatropha dapat mengurangi jumlah PMN. Kemudian dosis ketiga gabungan dari JM, P, dan CMC. Jadi ini dari 3 formula ini juga sama, dosis ke-15 paling cepat membantu proses penyembuhan luka. Jadi di sini bahwa sinergi antara bahan Jatropha multifida yang bersifat antiinflamasi karena banyak kandungan kimianya, growth factor dari plasenta, dan matriks dari CMC, kitosan, itu akan memberikan hasil yang lebih baik. Jadi ini hasilnya 15% lebih baik dibanding bioplasenton dari hasil penelitian kami. Jadi diharapkan ini berpotensi untuk menjadi translasi klinis sebagai terapi luka bakar ke manusia, dan diharapkan bisa dikembangkan sebagai sediaan topikal berbasis bahan alam dan biopolimer. Kesimpulannya, formulasi ini bisa mempercepat proses penyembuhan luka dan dosis terbaik adalah 15%. Ini terima kasih kepada Yayasan Yarsi yang telah mendanai penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Juniarti atas presentasinya mengenai penelitian tentang luka bakar ya, agen atau obat baru ya untuk terapi luka bakar. Kepada audiens, apabila ada yang ingin bertanya, silahkan. Apabila ada yang mau bertanya. Baik, apakah ada audiens? Tidak ada. Izin Bu, ada? Silahkan. Nggak bisa. Ya, silahkan. Dengan Ibu Ana. Oh iya, silakan Ibu Ana, silakan bertanya kepada Ibu Juniarti. Silakan Bu. Oke, baik. Yang Ibu tanyakan hanya satu saja. Plasentanya plasenta hewan apa? Sapi, Bu. Oh, sapi. Oke. Ya, nggak apa-apa. Masih boleh, karena itu kan untuk luka luar ya. Bagian dalam kan, luar. Jadi walaupun dari sapi, masih boleh digunakan karena untuk pengobatan luar ya. Oke, kalau sapi. Tapi kalau babi nggak bisa. Kalau bioplasenton, kalau tidak salah, itu plasentanya bisa plasenta dari manusia. Oke. Bisa-bisa plasentanya dari manusia, itu malah tidak boleh dipakai untuk umat Islam. Tapi kalau dari sapi tadi boleh dipakai ya, karena untuk obat luar.
walaupun tidak diketahui bagaimana plasenta itu kadang-kadang kan tidak disembelih ya, keluar sendiri atau waktu sudah mati juga bisa diambil. Oke, ya jadi tidak apa-apa Bu Yuniarti kalau pakai plasenta dari sapi. Oke, mana yang lebih bagus? Gabungan dari 3 formula pada dosis 15%. Yang 3 formula itu yang mana? Jadi ada getah, ada plasenta, ada CMC. Jadi ini sebenarnya studi awalnya Bu. Jadi dilanjutkan masing-masing formula dilihat lagi mana yang paling baik pada banyak parameter yang lain. Dan memang gabungan dari ketiganya lebih baik dibanding hanya dengan CMC saja atau Jatropha dengan plasenta Kalau saja. dibandingkan dengan bioplasental, mana lebih baik? Yang formula yang ketiganya itu. Yang tiga-tiganya. Yang sudah dibaca parameternya ada growth factor, fibroblast growth factor, ada angiogenesis, ada PMN, fibroblast, kolagen, itu dari sekian parameter yang sudah dibaca, formula yang paling baik yang gabungan dari ketiga bahan ini. Dibandingkan dengan kontrol positif yang bioplasental, masih mana lebih ya? Ini kalau secara makroskopik juga lebih kelihatan ini lebih bersih. Yang mulai yang ketiga-tiganya. Oh, yang tiga-tiganya. Baguslah kalau begitu. Dilanjutkan saja. Mudah-mudahan bisa komersilkan, Bu. Ya. Dokter Marisa, saya boleh Baik. bertanya? Iya boleh, silakan Dokter Eri. Bertanya Ya. ke Bunda Ana. Tadi dikatakan bioplasenta itu berasal dari plasenta manusia, betul? Iya, ada pabrik bioplasenton yang mengatakan bahwa itu plasenta dari manusia. Cuman saya lupa. Yang beredaran di Indonesia ini berarti juga dari manusia? Ada yang dari manusia, tapi Ibu lupa pabriknya. Oh, begitu. Cuman hanya mengatakan bahwa memang dari plasenta manusia ini banyak gunanya untuk kosmetik, juga sering menggunakan plasenta dari manusia. Malahan ada suatu lembaga yang memproduksi bahannya dari plasenta itu untuk kosmetik, dan dari plasenta manusia dari rumah sakit bersalin itu kan banyak dibuang. Ya. Ibu tidak mau mengatakan, tapi memang iya betul. Ibu dapat info dari dari ini aslinya. Betul. Dari yang menggunakan plasenta itu. Oke, baik Bunda. Mungkin kurang jelas ya, maaf. Tapi memang ada plasenta dari manusia itu suka dibuangkan di rumah sakit bersalin, maka dikumpulkan dan itu dijadikan bahan untuk kosmetik. Kosmetik, ya. Itu saja. Tapi mudah-mudahan yang dipakai Bu Pi mungkin kan mungkin tidak, itu hanya kontrol positif saja kan. Tapi kalau tahu banget bahwa plasentanya memang dari manusia, bisa akhirnya membahas kenapa kalau lebih baik gitu atau mungkin kurang baik. Seperti itu. Gitu. Tapi kan ini sampel uji dari penelitian Bu Yuniarti CS ada dari sapi kan tadi. Nah, kalau untuk urusan halal-halal, walaupun dari sapi, tapi harus diketahui bagaimana penyembelihannya secara syar'i atau tidak. Tapi karena ini digunakan untuk obat luar, ya. Itu obat luar, walaupun dari sapi
yang tidak diketahui bagaimana penyembelihannya itu boleh digunakan jadinya. Itu. Kasih. Bisa paham ya? Seperti itu. Bu. Oke, diteruskan aja tuh bagus Bu. Ya Bu, makasih untuk dukungannya. Ya. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya kepada Bu Ana dan Dr. Eridian dan diskusi dari Ibu Juniarti selaku peneliti. Selamat sukses untuk penelitian-penelitian selanjutnya Ibu Juniarti. Terima kasih atas presentasinya. Alhamdulillah mungkin ini peserta terakhir ya. Saya belum mendapatkan konfirmasi untuk peserta. Sebenarnya harusnya ada 2 lagi ya, tapi ada yang tidak hadir. Kepada Ananda Gevira ya, lagi koas ya? Iya izin dokter, iya dok. Iya, silakan kepada Gevira untuk Stop share. Nggak ketemu. Sudah. ya, untuk pada Gevira untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Baik, terima kasih Dokter Marisa atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan penelitian saya bersama Dr. Sri Wuryanti, spesialis gizi klinik, dan Dr. Fatima Eliana Taufik, dokter spesialis penyakit dalam yang berjudul Pengaruh Konsumsi Beras Porang terhadap massa lemak dan lingkar pinggang pasien sindrom metabolik. Bisa di next. Untuk latar belakangnya, untuk isu dan permasalahan utamanya sendiri, sindrom metabolik adalah kumpulan kelainan metabolik seperti hipertensi, obesitas sentral, dislipidemia, dan hiperglikemi yang meningkatkan resiko penyakit jantung dan diabetes mellitus tipe 2. Untuk data epidemiologi sendiri, di global sendiri 20-25% penduduk dewasa dunia itu mengalami sindrom metabolik. Untuk di Indonesia 23,34% yang terdiri dari 26%-nya laki-laki dan 21% itu wanita mengalami sindrom metabolik. Dengan faktor resiko utamanya adanya obesitas, usia lanjut, pola makan yang tidak sehat, dan kurangnya aktivitas fisik. Dan solusi yang diusulkan di penelitian ini adalah penggunaan beras porang karena kandungan glukomannan yang tinggi berfungsi menurunkan kolesterol, gula darah, serta berat badan. Bisa di next. Untuk metode penelitiannya sendiri, ini jenisnya kuantitatif kuas eksperimen dengan desain one group pretest post-test dengan lokasi waktu di Universitas Yarsi pada bulan Oktober sampai November 2024 dengan sampel sebanyak 27 responden, namun ada sepanjang penelitian ada 4 orang yang drop out, akhirnya tersisa 23 responden. Dengan intervensi, itu mengkonsumsi beras porang 3 kali sehari sebanyak 40 gram per porsi selama 28 hari. Dengan instrumen, di sini ada body composition scale dan pita ukur. Dengan analisis statistik, dengan Peretti test dan Wilcoxon sign rank test dengan uji korelasi Sperman-Rowe. Dengan populasi sampel, populasi ini merupakan pasien sindrom metabolik di lingkungan Universitas Yarsi sebanyak 23 orang. Bisa di next. Untuk hasil dan pembahasannya sendiri, di sini karakteristik responden untuk usia itu rata-rata di atas 30 tahun dengan persentase 56,5, dengan usia 20-30 tahun itu 43%. Dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak sebanyak 14, dengan perempuan 9 orang. Untuk pekerjaan sendiri di sini rata-rata pekerja dengan mahasiswa 7 orang. Untuk pendidikan rata-rata responden kami itu adalah pendidikan terakhir tinggi atau terakhir itu sarjana, dengan selanjutnya adalah terakhirnya SMA. Lalu untuk hasil penelitian di sini beras porang itu efektif menurunkan lemak tubuh dan obesitas abdominal pada pasien sindrom metabolik. Di sini berdasarkan hasil analisis terdapat perubahan yang signifikan pada massa lemak dan lingkar pinggang responden setelah intervensi. Dengan massa lemak sendiri itu sebelum intervensi rata-rata responden kami itu 31 cm, menurun menjadi 30 cm. Lalu untuk lingkar pinggang sebelum intervensi itu memiliki rata-rata 99 cm, menurun menjadi 95 cm. Untuk hubungan massa lemak dan lingkar pinggang, di sini ada hubungan yang selaras dengan menurunnya massa lemak, terjadi juga penurunan di lingkar pinggang pada responden kami.
Bisa di next. Untuk dari analisis berdasarkan usia, rata usia 35 tahun itu sesuai bahwa resiko sindrom metabolik itu meningkat dengan seiring bertambahnya waktu akibat penurunan metabolisme dan aktivitas fisik. Dan berdasarkan jenis kelamin, mayoritas laki-laki di penelitian kami itu mayoritas laki-laki. Namun pada penelitian Bantas et al. Itu menunjukkan perempuan umumnya lebih beresiko karena perbedaan hormon estrogen dan distribusi lemak tubuh. Dan pada berdasarkan pekerjaan, sebagian besar pekerja itu cenderung memiliki aktivitas fisik yang rendah, jadi sebagai faktor pemicu terjadinya sindrom metabolik. Lalu untuk berdasarkan pendidikan, lebih dari setengah responden kami itu berpendidikan tinggi. Hal itu tidak selaras dengan penelitian Haveling yang menyebutkan pendidikan rendah itu lebih meningkatkan risiko sindrom metabolik karena rendahnya literasi pendidikan. Mungkin bisa di next. Lalu untuk pengaruh beras porang terhadap massa lemak sendiri, ini untuk efek yang disebabkan oleh kandungan glukomanan yang meningkatkan rasa kenyang dan menurunkan asupan kalori, itu berpengaruh besar terhadap penurunan massa lemak. Bisa di next. Selanjutnya, pengaruh beras porang terhadap lingkar pinggang, karena glukomanan ini bekerja seperti serat larut air menyerap air yang membentuk gel di dalam lambung, menimbulkan rasa kenyang lebih lama. Akhirnya bisa mempengaruhi metabolisme yang akhirnya dapat menurunkan lingkar pinggang itu sendiri. Bisa di next. Selanjutnya, hubungan massa lemak dan lingkar pinggang, seperti yang tadi saya jelaskan, di sini menandakan penurunan massa lemak itu berbanding lurus dengan penurunan lingkar pinggang. Bisa di next. Untuk kesimpulan sendiri, di sini konsumsi beras porang selama 28 hari itu menurunkan massa lemak dan lingkar pinggang secara signifikan. Terhadap hubungan positif antara massa lemak dan lingkar pinggang, dan efek penurunan ini disebabkan oleh kandungan glukomanan yang meningkatkan rasa kenyang dan menurunkan asupan energi. Mungkin sekian dari saya, Dr. Marisa. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Gevira ya penelitiannya tentang beras porang terhadap ini ya massa lemak dan lingkar pinggang ya. Betul. Menarik ya, menarik sekali. Khususnya ya untuk kesehatan sih ya. Yang mau bukan yang mau kurus, yang mau berat badannya ideal dan sehat. Mungkin kepada Bapak Ibu audiens ada yang ingin bertanya kepada Gevira, dipersilahkan mengenai beras porang ini. Baik, kalau tidak ada, izinkan saya yang bertanya ya, Gevira ya. Baik, Dok. Ya. Pertanyaan saya, dilakukan pemeriksaan glukomanannya enggak? Izin dok, dari kami sendiri itu tidak melakukan pemeriksaan, namun kami kan ada sponsor dari perusahaan beras porongnya dok. Jadi kami sempat rapat, terus kami dikasih data analisis untuk komposisi apa saja dari glukomanannya. Jadi penelitian tentang komposisi dari beras itu sendiri dok. Oh baik. Oh jadi ini beras porangnya memang dari ada sponsor gitu ya, maksudnya. Terus mereka memberikan ingredientsnya. Selain glukomanan berarti ada ya yang lainnya ya? Iya sih dok, ada yang lain. Selain glukomanan ya. Tetapi yang mereka highlight itu glukomanannya, begitu Iya ya? betul dok, yang mereka highlight glukomanannya. Karena sebagian besarnya seperti kayak 90%-annya itu emang glukomanan ingredientsnya dok. Oke, 90%-nya adalah glukomanan. Baik, untuk masalah harga bagaimana ini? Sebenarnya kalau misalkan masalah harga memang jauh lebih mahal ya dok dibandingkan beras biasa. Untuk Tetapi per karena porsi. lebih cepat kenyang mungkin sama aja gitu. Mungkin Nggak bisa perlu seperti banyak-banyak itu. makannya gitu ya. Bisa dok. Ya kan, menyebabkan dia ini ya, lebih cepat kenyang kan tadi? Iya dok, lebih cepat kenyang Berarti dok. berarti efek untuk budaya makan untuk Indonesia mungkin ya untuk pengaruh budaya makan kita mungkin nggak masalah ya.
Kalau misalnya memang walaupun sedikit tapi lebih cepat kenyang. Iya, Dok, nggak Ya, merasa. oke. Mm-mm. Baik, baik, terima kasih Gevira. Saya beri kesempatan, apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Sudah tidak ada? Baik, terima kasih. Untuk sesi ini, alhamdulillah kita sudah semua ya presentasi dari para peneliti di BOR 3. Memang ada satu yang tidak hadir, saya juga tidak mendapat konfirmasi. Nanti kita serahkan kepada panitia. Bapak Ibu, untuk penilaian nanti akan dinilai oleh Dewan Juri ya, untuk diumumkan di main room nanti setiap bornya ada pemenangnya. Nanti akan kami kembalikan kepada Dewan Penguji untuk Dewan Panitia ya, untuk menyampaikan pemenang dari setiap bor. Alhamdulillah sesi presentasi dari acara BASC ini foto bersama ya, boleh silakan diambil, boleh foto bersama. Alhamdulillah sesi ini sudah berakhir. Saya sangat senang dan apresiasi sekali audiens di BOR ini sangat aktif bertanya ya. Aktif bertanya dan berdiskusi dengan sesama peneliti. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para hadirin yang hadir, yang sudah hadir, dan yang masih ada saat ini. Mudah-mudahan kita semua sukses selalu, dipermudahkan jalannya, lancar selalu untuk ikut serta meningkatkan penelitian, terutama penelitian-penelitian di Universitas Yarsi. Terima kasih kepada Bapak Ibu, terima kasih kepada panitia, tim admin, timekeeper. Untuk itu kita kembali ke main room ya, Bapak Ibu ya, untuk menunggu pengumuman. Baik, Terima kasih, sampai ketemu di main room. Terima baik. kasih, Dok Marisa. Ya, silakan.